Video kali ini masih seputar program pengungkapan sukarela tahun 2022 atau PPS Pajak 2022. Ya, saya melihat masih banyak wajib pajak yang tidak mengerti isi email atau surat dari DJP terkait data harta yang menjadi sasaran PPS. Masih banyak wajib pajak yang cuek. Akhirnya masih banyak wajib pajak yang tidak ikut PPS. Dia tidak tahu resiko tidak ikut PPS. Di sisi lain, ada juga wajib pajak yang ikut PPS. Dan dia sendiri tidak sadar bahwa ketika dia ikut PPS juga ada resikonya. Jadi resiko tidak ikut PPS itu ada, ikut PPS itu juga ada risikonya. Nah, apa itu? Resiko ikut PPS adalah ketika Anda ikut PPS-nya hanya setengah-setengah. Dalam artian Anda tidak mengungkapkan seluruh aset Anda itu melalui PPS. Karena sudah disebutkan di aturannya bahwa ketika Anda ikut PPS dan tidak mengungkap semua harta, untuk kebijakan 2, resikonya adalah ketika ada harta baru yang ditemukan oleh DJP yang kurang atau belum diungkap dalam PPS, dan harta itu juga belum Anda laporkan pada SPT tahunan 2020, maka senilai harta baru tersebut akan dianggap sebagai penghasilan. Dan ini akan ditagih pajaknya dengan tarif 30%, yang mana sifatnya final. Plus akan dikenai sanksi sesuai Undang-Undang KUP. Sanksinya berupa bunga sesuai keputusan Menteri Keuangan. Itulah resiko ikut PPS untuk skema 2, di mana harta tidak diungkap seluruhnya. Nah, untuk PPS skema 1 itu ada sendiri resikonya. Nanti kita bahas di lain kesempatan. Nah, supaya Anda tidak salah dalam mengikuti PPS Pajak 2022 ini, maka Anda harus punya pemahaman yang cukup, pemahaman yang betul-betul terkait apa yang ingin Anda PPS-kan. Nah, sebagai panduan, sebenarnya DJP sudah memberikan email atau surat kepada Anda. Walaupun juga tidak semua wajib pajak ya yang menerima email atau surat ini. Nah, bagi yang menerima email atau surat dari DJP, ini kira-kira isinya surat adalah seperti ini. Jadi perbandingan antara jumlah harta yang Anda laporkan pada SPT 2020 disandingkan dengan data yang dimiliki oleh DJP. Baik itu berupa kas, tarakas, piutang, investasi, alat transportasi, harta bergerak, harta tidak bergerak, dan harta lainnya. Semuanya disandingkan. Nah, ketika Anda ikut PPS, apakah saya harus membayar sebesar data yang dimiliki DJP? Tentunya tidak. Nah, bagaimana penjelasannya? Maka saya akan ulas satu persatu ya. Oke, untuk jenis harta yang pertama adalah kas dan setara kas. Jika Anda melihat seperti ini, artinya Anda sudah melaporkan di SPT 2020, kas yang Anda punya adalah 100.000, sedangkan data DJP 100 juta. Nah, data kas dan setara kas ini dimiliki oleh DJP, sumbernya adalah dari rekening domestik.
Jadi setiap perbankan itu menurut peraturan perundang-undangan sudah wajib untuk melaporkan saldo rekening wajib pajak di tiap akhir tahun kepada DJP jika nilai saldonya di atas nilai tertentu. Dan juga berasal dari rekening luar negeri melalui AIOI ya. Nah, data ini bisa berupa tabungan atau deposito yang menurut saya sifatnya adalah valid. Tidak bisa terbantahkan. Artinya, kalau Anda ingin ikut PPS, maka ya semuanya harus Anda ungkap. Ya, yaitu sebesar nilai nominal selisih antara data DJP dengan data SPT 2020. Sehingga nilai nominalnya adalah 99.900.000 dikalikan tarif ya, skema 2, 14%. Yang harus Anda bayar adalah 13.986.000. Nah, ini ada risikonya ketika Anda ikut PPS, tetapi tidak semuanya Anda ungkap. Ya, misal Anda hanya ikut PPS sebesar 10 juta, maka risiko ikut PPS atas data ini ya dengan mengungkap hanya 10 juta adalah selisih yang belum Anda laporkan sebesar 90 juta itu akan dianggap sebagai penghasilan dan dikalikan tarif PPh final sebesar 30%. Artinya Anda kena pajak 27 juta dan dikenakan sanksi. Memang ini peraturan pelaksanaannya belum ada ya, tapi biasanya ini melalui mekanisme pemeriksaan ya, penetapannya dan juga sanksinya. Oke, jadi mohon berhati-hati ya. Resiko ikut PPS itu ada jika Anda tidak mengungkap seluruh harta. Oke, kemudian data jenis harta berikutnya adalah piutang. Data ini berasal dari laporan keuangan perusahaan, baik itu PT maupun CV, yang mana setiap tahun WP Badan ini wajib melaporkan SPT tahunan, PPh Badan. Nah, di sana ada, kalau ada utang pemegang saham, berarti pemegang saham mempunyai piutang yang merupakan hartanya dia yang harus dia laporkan di SPT tahunan jika ada. Jika belum, maka harus di PPS-kan jika memang ikut PPS. Jadi data ini menurut saya juga valid, kecuali memang laporan keuangan dari perusahaan itu salah. Kemudian jenis harta berikutnya adalah investasi. Ini misalnya di SPT 2020 Anda belum lapor. Sedangkan DJP memiliki 4 jumlah data senilai 40 juta. Data ini berasal dari investasi yang Anda lakukan di perusahaan tertutup. Jadi Anda membuat PT, di hadapan notaris dibuat aktanya, lalu notaris akan melaporkannya itu ke Ditjen AHU, Kementerian Hukum dan HAM. Bisa juga data ini berasal dari investasi Anda di perusahaan terbuka. Anda membeli saham melalui Bursa Efek Indonesia. Data investasi juga dapat berupa asuransi domestik, terutama asuransi yang mengandung investasi atau unit link gitu ya. Bisa juga data ini dari SPT tahunan WP Badan. Nah, menurut saya data ini juga valid. Banyak memang wajib pajak yang berdalih, saya
tidak merasa menyetor ke PT senilai saham yang disebutkan di akta notaris. Nah, menurut saya itu harus dipertanyakan ya. Kecuali memang di laporan keuangannya PT jumlah saham tersebut belum disetor. Tapi kalau bunyinya sudah disetor, menurut saya itu data yang valid. Apalagi data dari Bursa Efek Indonesia ini sangat valid sekali. Jadi Anda harus ikutkan PPS semuanya. Next, alat transportasi dan harta bergerak. Nah, data ini dimiliki DJP bersumber dari pemerintah daerah ya. Karena pajak kendaraan bermotor itu ranahnya pemerintah daerah dan DJP bisa mempunyai data kepemilikan motor atau mobil. Bisa juga dari faktur pajak ketika Anda membeli mobil atau motor. Juga ada data kepemilikan kapal atau kepemilikan pesawat dari kementerian terkait. Juga DJP mempunyai data pembelian emas yang Anda lakukan dari perusahaan. DJP juga mempunyai data persediaan atau mungkin perlengkapan Anda di toko yang Anda jadikan jaminan di perbankan ketika Anda melakukan pinjaman uang di bank dengan jaminan berupa persediaan usaha. Nah, menurut saya data ini perlu klarifikasi. Karena belum tentu mobil atau kendaraan itu masih Anda miliki di akhir tahun 2020. Jika memang masih Anda miliki, ya itu harus Anda PPS-kan. Sangat beresiko jika Anda tidak mem-PPS-kan. Atau jika sudah dijual, bentuknya menjadi apa? Apakah jadi uang, apakah jadi saham? Ya bentuk akhirnya itulah yang di PPS-kan. Oke, kemudian harta tidak bergerak atau harta lainnya. Ini misalnya Anda sudah lapor di SPT 2 jenis harta nilainya 400 juta. Sedangkan data DJP jumlahnya 3, nilainya 3 miliar. Nah, data harta tidak bergerak dan harta lainnya itu dimiliki DJP sumbernya dari kepemilikan tanah atau kepemilikan rumah. Sumbernya bisa dari BPN atau data pembelian tanah atau rumah yang Anda lakukan. Untuk harta lainnya, misalnya adalah data kepemilikan barang mewah, gitu ya. Bisa rumah mewah ataupun apartemen mewah. Data bisa dimiliki oleh DJP, berasal dari data pembelian Anda maupun dari lembaga yang lain. Jadi pada intinya DJP telah mempunyai sekumpulan data dari instansi lembaga lainnya yang telah MOU dengan Direktorat Jenderal Pajak. Nah, apakah ketika saya ikut PPS, saya harus membayar sebesar selisihnya, yaitu sebesar 3 miliar dikurangi 400 juta? Maka jawabannya tidak. Data yang dimiliki DJP atas tanah atau rumah senilai 2,6 miliar ini, itu kalau saya lihat kebanyakan ini adalah nilai agunan atau nilai appraisal dari pihak perbankan saat Anda melakukan pinjaman di bank tersebut. Nah, kalau kejadiannya seperti itu, Anda kalau ikut PPS ya bukan dari 2,6 miliar. Tetapi menurut ketentuan,
harta tidak bergerak, dasar PPS-nya adalah berupa harga perolehan. Atau jika tidak ada harga perolehan atau harga beli, adalah harga wajar menurut penilaian wajib pajak. Jadi misalnya Anda punya tanah, harga belinya adalah 500 juta, maka itulah yang Anda ikutkan PPS. Atau tanahnya diperoleh dari hibah atau warisan, itu kan tidak ada nilainya, maka terserah menurut Anda harga wajarnya berapa. Itulah yang menjadi dasar PPS. Nah, resikonya jika Anda ikut PPS dan tidak mengungkap harta ini, padahal DJP mempunyai datanya, sertifikat atas nama Anda, maka Anda bisa hitung sendiri ya resikonya. Resiko ikut PPS tidak mengungkap harta tidak bergerak 30% tadi itu ya. Oke, saya kira itu semoga Anda bisa memahaminya. Dan untuk resiko tidak ikut PPS, tunggu saja video saya berikutnya.